tidak boleh berspekulasi, tidak boleh beropini. Kita semua paham, Pak. Rakyat itu nggak bodoh lagi, Pak. Korupsi kayak sudah jadi makanan sehari-hari, Bos. Maksudnya ditaruh di mana? Di safe house, safe deposit box. Ditumpuk semua, kita lihat kan, wih, uang tumpuk-tumpukan semua. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Kita sekarang mau ngebahas apa nih? Langsung aja nih, katanya viral ini nih. Apa ini ya? Tengok bos, polisi geledah kafe The Klan di Cipete diduga jadi tempat money laundry. Yang bikin melongo di dalamnya ternyata ada brankas raksasa ukuran 2x1 meter. Ini tempat nyimpen dokumen sama duit-duit haram itu. Duit di brankas itu isinya bentuk pecahan mata uang asing sama rupiah yang total sekitar 60 miliar. Mana nih pelanggan setia kafe The Klan? Syok gak lihat beritanya? Dari hasil penggeledahan, area kafe di lantai 1 tetap bakal diserahin lagi ke pihak manajemen operasional kafe. Beda cerita sama lantai 2. Bagian kantor di lantai 2 itu langsung dipasang garis polisi, disegel buat kepentingan penyidikan lebih lanjut. Ini diduga berkaitan sama dugaan korupsi proyek batubara PLN, kasus Asabri, sampai Krakatau Steel. Barengan sama penggeledahan rumah di Sentul yang katanya ada emas 74 kilonya. Lagi tarung nih kayaknya orang-orang yang punya kuasa. Sekarang penyidik masih terus ngedalemin aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Udah sikat semua tuh. Gila. Wah, money laundry bos. Anjir. Kafe nyimpen gepokan duit dolar. Rumah puluhan kilo emas. Aduh, parah nih. Jampitsus Febri Ardiansyah tuh jadi bukti kalau misalnya orang yang paling kencang berkuar-kuar soal korupsi ternyata bisa jadi dia sendiri koruptornya. Gila ini negara, dia sendiri yang nanganin kasus korupsi. Ternyata dia sendiri pemainnya. 74 kg emas dan 476 miliar rupiah ditemuin di tempatnya dia. Dan kerugian negara ditaksir sampai 5 triliun rupiah. Emang bener-bener pemain. Dan yang lebih gokilnya lagi, rumahnya sampai sekarang masih dijagain tentara. Terduga koruptor rumahnya dijagain tentara. Come on Pak Prabowo, tunjukin kalau Anda bener-bener bisa handle orang-orang kayak gini. Yang jelas-jelas udah ngerugiin negara sampai triliunan rupiah. Sikat, modarin tuh. Hubungan Kejagung dengan akan isu bicara dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oke Pak, itu betul Pak. Bapak bilang tidak boleh berspekulasi. Bapak bilang harus percaya dengan proses hukum, penegakan hukum yang ada di negara kita. Jangan beropini liar. Jangan percaya dengan berita-berita hoax yang di media sosial. Begini Pak, yang sudah-sudah terjadi itu, kita tidak boleh berspekulasi, tapi yang sudah-sudah. Kejadiannya itu, ujung-ujungnya itu ada oknum lagi yang terlibat dari instansi ini. Ujung-ujungnya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu baik. Putarannya, circle-nya tuh di situ-situ baik. Lalu
Rakyat tidak boleh berspekulasi, tidak boleh beropini. Lah bagaimana Bapak? Bapak betul ada proses, tapi prosesnya itu kadang-kadang dihajar lagi Pak, biar stop. Biar nyampe di sini, nanti ujung-ujungnya ya kita semua paham Pak. Rakyat itu nggak bodoh lagi Pak. Ya semoga sekarang prosesnya benar ya Pak ya. Amin. Ini kan Gimana bro? Jampitsus beneran tersangka korupsi apa bukan ya? Walaupun janggal ya, bukti udah tebal, tapi kita masih ragu mau nanya. Tapi jangan, UITE bos, UITE. Sebelumnya apresiasi buat polisi, entah dibalikin lagi ada gosip perang lembaga pakai gimana, terserah. Kita mah happy kalau ada yang ketangkep ya. Tapi kalau Jampitsus sampai jadi tersangka, gue salut sama Jampitsus. Karena gue baru lihat videonya di DPR, dia bilang kita akan berantas ini korupsi. Bahkan tahun lalu anak buah saya hampir pingsan nemuin nilai kejahatan, bukti kejahatan hampir 1 T. Bidi, nggak goyang dia ngomongnya. Kita dalam ada bohong-bohong tipis tuh ada. Kita main werewolf juga deg-degannya bibir sampai getar, dia lancar ngomongnya. Sama tuh Pak Ferdi Sambo juga begitu. Udah deh kalau tersangka ketemu udah berdua main werewolf sampai subuh sono. Nah, begitu. Jadi ya semoga prosesnya itu sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada orang-orang atas yang memang di dalamnya itu bisa mempengaruhi proses hukumnya. Begitu, Pak. Lancar selalu sampai benar-benar diberantas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Foto keluarga jadi sorotan, petunjuk penting selain penyitaan emas dan uang senilai 541 miliar. Kan? Siapa itu? Foto siapa itu? Alamak. Nyimpen uang, buset, banyak benernya emas, uang. Ngeri kali. Wow, emas kah itu? Ngeri kali, bos. Wow. Gak habis-habis ya berita kayak gini ya. Korupsi kayak sudah jadi makanan sehari-hari, bos. Ngeri kali negara ini, bos. Ini bang, tadi sama Polres kunci berangkas Bogor dipanggil, ditelepon suruh datang ke sini. Jadi bang, gimana? Suruh bantu aja, suruh bantu ini katanya ada apa kerjaan suruh bongkar berangkas gitu. Nah pas di dalam tadi gimana tuh bang prosesnya? Cubitan kayak gini. Oh nggak ada, langsung aja. Pokoknya gerak cepat aja, langsung digerinda, langsung dibuka. Itu memang berangkasnya umum atau Berangkas khusus sih pak? Bukan, berangkas khusus, merek bagus, merek Sub. Wow, merek. kalau ukurannya itu Ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. 1 meter, ya 1 meter lebih kayaknya. berapa kali berapa? Kurang lebihnya 1,5 meter kali 80 kan. Dalam tembok tertutup. Dalam tembok itu pak. Jadi Anjir. cuma itu pintu berangkas. Jadi dalamnya tembok. Wow. Bukan berangkas umum. Iya. Oh, ada ruangan. Wow, dimodif ya. Pintu, bukan berangkas umum. Isinya berarti Isinya koper, ya koper nggak tahu sih. Oh. Cuma koper aja. ruangannya juga. Bagaimana mahal apa Istimewa itu, kali itu istimewa. Wah, istimewa ya berangkasnya. Kiraan harganya sekitaran 20-an. Sebelumnya sudah pernah Sering pak, ya? sering. Ada berapa berangkat nih? Cuma 1 itu pak. Cuma 1. Ini bukannya di Gerindra ya? Di Gerindra aja pak. Bukan nggak pakai las itu Pak? Enggak. Pokoknya nggak pengen gerak cepat katanya, langsung aja di Gerindra. Bang, kalau sistem keamanan itu kayak gimana sih bang? Sistemnya emang bagus. Ada berapa lapis? Bajanya sekitaran 2 lapis baja, tapi bukan besi. Ya, 4 baja. Kalau untuk membuka kuncinya itu normalnya pakai pin atau Pakai kombinasi. Oh, Putar kombinasi sama kunci manualnya. Si manual. berarti 2? 2. Berarti itu termasuk berangkas canggih ya, berangkas canggih itu.
Oh my god. Ruangan berangkasnya dimodif menjadi ruangan, guys. Jadi menolak lupa. 19 Mei 2024, anggota Densus 88 menguntit Jampitsus Febri Adriansyah di Cafe Deklan Signature Cipete. Dan anggota Densus 88 pun ditangkap oleh PM. Saat itu pun publik bertanya, apa yang sedang diintai? Kini terjawab sudah. Cafe itu ternyata sarang koruptor. Rabu 8 Juli 2026, Kortas Tipikor menggerebek lokasi dan menemukan berangkas raksasa berisi uang tunai total 67 miliar rupiah pecahan dolar Singapura dan Amerika. Ternyata Densus 88 sejak dulu sudah mengendus. Mereka mengintai aktivitas mencurigakan di lantai 2 tempat berangkas disembunyikan. Kini publik tahu, pengintaian itu bukan tanpa alasan. Total uang yang disita dari kafe dan money changer mencapai 67,2 miliar rupiah. Ditambah temuan dokumen dan barang elektronik yang kini didalami penyidik. Rakyat bertanya, apa hubungannya dengan kasus korupsi batubara PLN Asabri dan Krakatau Steel? Kita kawal sampai tuntas. Keadilan tidak boleh mati. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. betul, simple. Keadilan tidak boleh mati. Ayo yuk, para penegak hukum, gaskan. Sumpah ini gila banget sih. Guys, ternyata blackout Sumatera atau mati listrik satu pulau Sumatera kemarin itu diduga disebabkan oleh korupsi batu bara dan pelakunya adalah jaksa. Sekali lagi, jaksa. Jaksa setan ini bernama Febri Adriansyah. Jaksa yang juga diduga mengkriminalisasi Tom Lembong, Nadiem Makarim, Kerry Adrianto, dan sebagainya. Nah, poinku di sini adalah nih setan kan sudah merugikan banyak orang ya. Gak cuma banyak sih, bahkan satu pulau dibuat mati listrik gara-gara dia. Belum lagi soal kriminalisasi Tom Lembong, Nadiem Makarim, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaanku sederhana. Nih orang bisa dihukum mati gak sih? Kalau bisa, sekalian sama Dadan deh. Gimana menurut kalian? Ya kalau terbukti sih ya, why not? Uang korupsi tak berputar di ekonomi. Hasil korupsinya ditaruh di mana? Di safe house, safe deposit box. Ditumpuk semua, kita lihat kan, uang tumpuk-tumpukan semua. Itu uang nggak muter di ekonomi kita. Cuma ditaruh. Saya juga kadang-kadang bingung sih, ngapain sih korupsi kalau cuma hasilnya cuma ditaruh aja gitu ya. Nggak dipakai. Tapi nggak bisa dipakai. Begitu beli pasti ketangkap. Kelacak. Oh ini beli aset dari mana nih uangnya. Jadi bingung ya. Makanya ekonomi kita ini makin lama makin kecil skopnya. Karena hasilnya dari uang yang beredar sekian, yang naruh di safe house 20%, 30% mungkin naruh di situ. Makin lama makin habis. Ya, jadi itu yang kita lihat harus ada solusi. Betul, anjir. Kadang-kadang kalau saya mau berpikir tanpa rasa tidak suka atau rasa benci atau apa dendam di sana ya. Harusnya kalau kita mau bersama-sama ya, lupakan masa lalu, tetap masa depan. Ih, keren banget Bapak ini. Betul Pak. Keren banget. Wow, safe house 20-30%, lalu lama-lama uang kita habis. Lalu orang-orang yang korupsi, orang-orang tolol, lu ngapain korup kalau memang lu kagak belanjain tuh duit? Ekonominya nggak muter. Kalau memang mau dibelanjain juga, lu takut ke gap karena sumbernya nanti bakal ketahuan dari mana. Iya juga ya. Semoga pada sadar dah, taubat dah lu, udah pada tua-tua juga pelakunya juga. Dan generasi bangsa, penerus bangsa semoga bisa menjadi panutan dan amanah untuk rakyat agar negara kita itu bisa maju dan bermanfaat. Bisa diperlihatkan ke dunia, Indonesia bisa bangkit lagi karena negara kita itu kaya raya bos. Cuma orang-orangnya aja yang ada tolol, korupsi baik. Oke, seperti itu dulu guys. Sehat selalu kalian semua, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Dadah semuanya. Cis Celote Verio.